Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Aminanda, NIM 123190079 dari RPL kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di lembar soal UTS, yang mana yang pertama adalah penjelasan mengenai requirement engineering pada sebuah studi kasus. Yang kedua adalah perbedaan antara prototype development dan juga spiral poems pada implementasinya di sebuah studi kasus. Dan yang ketiga adalah Agile Software Development beserta prinsip-prinsipnya. Oke, kita langsung masuk saja ke yang pertama ya. Yang mana ini adalah requirement engineering pada studi kasus. Nah, di sini saya menggunakan studi kasus aplikasi manajemen untuk anggrek. Nah, pada requirement engineering ini ada 4 tahapan ya. Yang pertama adalah feasibility study, yang mana ini adalah untuk mengecek apakah toko anggrek ini layak untuk dibangun atau tidak. Nah, misalnya dalam kasus ini berarti adalah kita akan mengecek apakah toko anggrek ini benar-benar kita butuhin atau enggak gitu loh. Kita akan mengecek apakah aplikasi manajemen untuk toko anggrek ini benar-benar kita butuhkan atau tidak. Contohnya kita perhatikan skala toko anggreknya ya. Jika toko anggreknya adalah masih kecil, misal kayak usaha keluarga gitu kan, berarti belum terlalu membutuhkan aplikasi ini. Nah, bedanya jika toko anggreknya udah besar, udah punya ratusan cabang di luar negeri. Nah, itu kan butuh aplikasi manajemen yang bisa mengatasi tiap cabangnya gitu, untuk mengurus tiap cabangnya. Nah, seperti itu. Jadi kita cek apakah aplikasi ini layak untuk dibuat atau tidak. Nah, kemudian yang kedua adalah requirement elicitation and analysis. Nah, setelah kita tentukan apakah dia layak atau tidak. Nah, yang selanjutnya adalah kita cari tahu apa yang diinginkan si pemilik toko anggrek dari aplikasi ini. Misal nih, misal pemilik toko anggrek pengen nanti dia bisa mengatur dan juga mengawasi perkembangan dari setiap cabangnya seperti itu. Nah, itu kan bisa pakai ini. Dia juga pengen nanti tiap cabangnya ada laporan keuangan yang bisa diupdate dan bisa dipantau dari pusatnya gitu ya. Jadi nanti dari tiap cabangnya bisa dikontrol dari pusatnya langsung gitu. Nah, setelah kita tahu si pemilik tokonya memiliki keinginan seperti itu, kemudian yang ketiga adalah dari keinginan tersebut kita akan mendefinisikan persyaratan secara rinci. Misal jika pemilik ingin hal seperti itu, otomatis aplikasi kita ini bakal memiliki yang namanya multi level user login. Nah, yang mana itu artinya adalah bakal ada user dengan roles tertentu. Misal nanti bakal ada ownernya, user yang bisa login dengan roles owner, itu khusus untuk ownernya saja, untuk pemilik tokonya. Nah, kemudian ada juga untuk roles kepala cabang, ada juga untuk roles pegawai kantor untuk mengupdate-nya. Itu tiap roles-nya memiliki hak akses masing-masing. Misal owner bisa mengakses keseluruhan dari aplikasi ini. Kemudian kepala cabang hanya bisa mengakses di cabangnya saja, jadi bagian cabangnya saja gitu. Nah, pegawai kantor juga hanya bisa mengakses di bagian cabangnya, di bagian untuk laporan-laporannya saja seperti itu. Nah, jadi kita definisikan di sini ya. Soal nanti butuh apa aja gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah requirement validation. Dari kebutuhan-kebutuhan ini kita akan lakukan validation. Yang mana itu adalah berarti kita akan bahas lagi ke pemilik tokonya, apakah dengan requirement seperti ini sudah sesuai dengan yang diinginkan si pemilik tokonya atau belum, seperti itu. Dan requirement engineering sudah selesai kita implementasikan pada pengembangan aplikasi manajemen toko anggrek ini. Oke, requirement engineering mungkin cukup seperti itu. Kita lanjut ke yang kedua adalah prototype dan juga spiral poem. Nah, ini studi kasusnya sama juga ya seperti tadi ya. Nah, bedanya di sini secara kasarnya itu ini. Kalau prototype tuh kita akan melakukan 7 tahapan. Sedangkan spiral poem dia dibedakan menjadi 4 tahapan. Itu secara kasarnya. Tapi jika kita bedah lagi, kita telusuri lebih dalam lagi, prototype ini dia bedanya seperti ini. Dia yang pertama adalah dia akan melakukan analisa kebutuhan keseluruhan ya. Jadi dia benar-benar mencari tahu kira-kira nanti butuhnya apa aja semuanya itu. Nah, kemudian yang kedua adalah membangun prototyping berdasarkan kebutuhannya itu. Jadi dari semua kebutuhan itu, dari berbagai macam kebutuhan yang ada gitu kan, kita bangun sebuah prototype, kemudian
jika sudah jadi prototipenya, kita presentasikan dan kita evaluasi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada atau belum. Atau jika nanti ada masukan-masukan juga bisa terjadi di sini. Jadi jika nanti pemilik tokonya ingin ada tambahan fitur, nanti akan kembali lagi ke sini. Dan kita analisa lagi, kita bangun prototipenya lagi, kita evaluasi lagi apakah sudah sesuai atau belum. Nah, jika pemilik toko akhirnya bilang sudah sesuai, maka kita akan lakukan coding dan juga kita uji. Jadi kita coding, setelah jadi kita uji sistemnya, dan kita lakukan evaluasi apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Nah, jika sudah, maka aplikasi siap kita luncurkan, seperti itu. Nah, berbeda dengan Spiral Bohem. Jika Spiral Bohem ini kita hanya menentukan objektif tertentu. Jadi pertama kita akan fokus di bagian tertentu, kemudian kita lakukan analisis resikonya. Kira-kira nanti di bagian itu bakal ada resiko apa aja gitu kan, bakal ada halangan apa aja. Kita analisis semuanya. Setelah jadi analisisnya, maka kita akan kerjakan. Nah, misal dalam hal ini aku mau fokusnya, objektifnya adalah bagian tampilan dari ini aplikasi ini. Nah, tampilannya dulu gitu kan, analisa resikonya mau seperti apa. Nah, misal ini berbasis website ya. Nah, berarti kalau kita berbicara tampilan di website itu kan ada resiko seperti misal website yang tidak responsif, terus yang lama ketika di load dan sebagainya, seperti itu. Kita analisis semuanya resikonya, dan jika sudah semua dianalisis, kita masuk ke tahapan engineering. Jadi kita kembangkan. Nah, engineering ini kita sering pakai dua metode ya. Ada metode prototype dan juga waterfall. Nah, prototype sendiri sering dipakai jika itu objektifnya mengenai fokus di tampilannya, interface-nya, seperti itu. Nah, kalau waterfall itu lebih ke kompleksitas sistemnya, seperti itu. Nah, kemudian setelah ditentukan metodenya, kita langsung kerjain di tahap 3 ini, dan jadilah prototype untuk tampilannya, gitu. Karena tadi kita membahas tampilannya. Nah, setelah sudah jadi prototype tampilannya, kita akan rencanakan ke depan yang plan next phase ini. Apakah prototype ini sudah sesuai dengan objektif ini atau belum? Jika sudah, ya kita akan lanjut objektif yang baru. Jika belum, dia akan kembali lagi, kira-kira kurangnya apa, kita tentukan objektifnya nih. Jadi objektifnya sekarang ganti menjadi kekurangan dari prototype 1 ini, kurang apa aja gitu. Nah, nanti akan dia lakukan analisa risiko lagi dan lakukan pengembangan lagi, kemudian rencanain ke depan lagi. Dia akan muter terus seperti itu ya. Berbeda dengan prototype. Jika prototype ini kebutuhannya dianalisis semua ya. Sedangkan yang spiral ini fokus di satu hal gitu. Dan ini muter di awal. Jika sudah lolos ya dia lanjut ke bawah. Jika ini dia muter terus. Perbedaannya kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang ketiga adalah Agile Software Development. Nah, Agile Software Development ini sebenarnya adalah metodologi yang berfokus pada kolaborasi antar timnya. Jadi nih yang atas ini adalah definisi secara menyeluruh ya, dan yang bawah adalah intinya. Intinya adalah metode Agile ini berfokus kepada kolaborasi dan juga semangat setiap anggota tim dan juga klien dalam mengembangkan produk dan juga dalam menghadapi perubahan yang terjadi selama pengembangan produk. Jadi intinya dia berfokus pada kolaborasi antar tim dan juga klien, gitu ya. Jadi dia kurang memfokuskan pada hal-hal yang terlalu kaku seperti itu. Jadi dia sangat fleksibel sekali. Nah, karena fleksibel ini dia biasa diterapkan di proyek yang berskala kecil, misal dikerjakan oleh kurang dari 20 orang. Jika lebih dari 20 orang itu kemungkinan akan susah menerapkan metode ini, karena semakin banyak orangnya maka semakin susah untuk berkolaborasi seperti itu ya. Karena jika suatu proyek besar, jika menggunakan metode yang sangat fleksibel itu sangat susah ya. Karena nanti tiap orang maunya seperti ini dan sebagainya. Sangat susah. Jadi harus ada aturan yang mengikatnya jika itu proyek besar. Tapi jika proyek kecil, Agile Software Development ini sangat sering dimanfaatkan. Nah, kemudian kita lanjut ke prinsip dari Agile Software Development. Yang pertama adalah individu dan interaksi, lebih dari proses dan sarana perangkat lunak. Intinya adalah Agile Software Development ini mengedepankan individu dan juga interaksi antar timnya dan juga dengan klien. Dia kurang mengedepankan prosesnya mau seperti apa dan juga sarana perangkat lunaknya yang digunakan apa aja gitu. Jadi intinya dia adalah fokus di interaksi antar tim dan juga dengan kliennya seperti itu. Nah, yang kedua adalah software yang berfungsi lebih penting dari dokumentasi yang menyeluruh. Nah, ini maksudnya adalah kita memfokuskan untuk software yang berfungsi.
tidak mengedepankan dokumentasi yang lengkap. Jadi seperti ini, misal di software ada fitur yang tidak tercantum di dokumentasi. Hal itu tidak masalah jika di dalam agile software development. Yang penting adalah fitur tersebut benar-benar berfungsi dan bisa dipakai, tanpa mempedulikan dokumentasi mengenai fitur tersebut. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi dengan klien lebih penting dari negosiasi dan kontrak. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita kembali ke kasus yang di awal tadi, yang kasus manajemen toko anggrek ya. Nah, itu kan berbasis website ya. Nah, jika klien ingin untuk mengembangkan proyek tersebut dari website, kemudian dijadikan API, kemudian diterapkan di sebuah aplikasi Android, sehingga nanti selain bisa dibuka dari website juga bisa dari Android seperti itu. Nah, itu dalam metode agile ini kita harus mempertimbangkan keinginan klien tersebut ya, tanpa mempedulikan negosiasi dan kontrak di awalnya. Jadi misal di awalnya udah terikat kontrak untuk fokus di website saja. Nah, itu kita lebih memfokuskan kliennya ya. Jika kliennya benar-benar pengen untuk dikembangkan, ya udah kita ikuti keinginan kliennya seperti itu. Yang keempat adalah tanggap terhadap perubahan lebih dari mengikuti rencana. Nah, ini misal di tengah-tengah pengerjaan suatu bagian gitu kan, terjadi kayak perubahan nih. Misal yang tadinya kita mau pakai homepage yang desain seperti ini, tapi tiba-tiba ada perubahan di tengah jalan, desainnya jadi berubah dikit. Kita akan pakai yang ini karena si klien inginnya seperti ini. Nah, yaudah kita ikuti perubahan tersebut. Jadi kita harus benar-benar fleksibel ya. Metode agile ini benar-benar fokus di kolaborasi antar tim dan juga dengan klien, gitu ya, tanpa mempedulikan rencananya, planningnya seperti apa, alur pengerjaannya seperti apa, seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.